Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita pujikan dalam nyanyian tambahan nomor 44. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Ku bersyukur buat kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kor betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib dan mulialah. Kita mengangkat tangan kan. Kata dalam, sungguh ku tak dapat mengerti, ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Terutama lewat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelamatkan kami bangsa kafir, yang melayakkan kami untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Secara jalur keturunan kami bukan bangsa Israel asli, tidak layak untuk menjadi imam dan raja. Tapi Engkau buka jalur kemurahan bagi kami lewat luka kelima di lambung-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebabnya kami mau berupaya untuk mengerjakan ibadah pelayanan kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempersiapkan diri kami layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Mari Yesus membesar, Engkau hadir tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Urapi kami semua, urapi seluruh pelayan-Mu, urapi seluruh sidang jemaat, urapi setiap perkataan kami gunakan sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi Tuhan, jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi Tuhan. Umat-umat yang mengikuti ibadah ini secara online juga Engkau urapi.
sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami di saat kami beribadah melayani Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, semua hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu, juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini, terutama satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran benar, untuk siap menyambut kedatangan-Mu sebagai kepala gereja, mempelai pria surga. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami. Haleluya, amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan, diucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya membalas, memberkati. Puji Tuhan, tak lupa saya mengucapkan kepada kita semua, baik yang mengikuti ibadah bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian tambahan nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Dalam gembalaku dan kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Ia membimbingku, Ia Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku. Mari bersama kita beri. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang. Dan aku pun, haleluya, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Puji bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kalau kehidupan kita tergembala dengan benar dan baik, maka kehidupan kita pasti akan selalu merasakan pertolongan dari Tuhan. Walaupun kita berada di zaman yang sudah sulit sukar ini, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan tetap tergembala, maka Tuhan gembala yang baik akan selalu melindungi kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 208. Tuhan menetapkan. Nyanyian rohani. Netapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu sukar, pada waktu sukar, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu sukar, pada waktu sukar, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu sukar, pada waktu sukar, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Puji bagi nama Tuhan. Kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita berada pada langkah-langkah mujizat. Tuhan akan melakukan apa saja bagi kehidupan kita sampai menyempurnakan kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kita menerima firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup mengerjakan kehidupan kita manusia darah daging ini menjadi manusia yang berkenan pada Dia, menjadi manusia yang sama mulia seperti Dia. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita
kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 203. Ajarku berharap. Ajarku Mari bersama kita berdiri. Kala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kor, Bapakku ajaib, pekerjaan pelayanan dunia saya serahkan pada Bapak Gembala. Aku Era perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup mengadakan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. 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 Engkau sanggup untuk mengadakan segala sesuatu yang kami perlukan. Biar kehendak-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti apa yang menjadi, oh Tuhan, tujuan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sudah banyak memuji mempermuliakan Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Bukakanlah rahasia firman bagi kami semua. Dan Tuhan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Mohon kemurahan belas kasih bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi juga seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu mendorong kehidupan kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, dipersiapkan untuk layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu kami, apapun bentuknya, lewat roh ngantuk, pikiran mengembara, kekerasan hati, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami bersehati panggil nama-Mu penuh kuasa untuk kami tolak. Kami usir, hancur, patahkan segala pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sambut kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Terpuji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Tak lupa saya mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat sore. Puji Tuhan, biar kasih bahagia, damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian dan kita mau bersekutu dengan kebesaran firman-Nya. Kita melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14, masih ayat yang sama, Markus 14 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Markus 14 ayat 37 sampai ayat 42. Silakan dibaca. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Iya, terima kasih. Nah, di sini ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita akan menghadapi pencobaan yang kian berat yang memuncak pada aniaya antikris dan dosa-dosa yang kian hebat. Itu kita akan hadapi ya. Pencobaan kian berat yang memuncak pada aniaya antikris dan dosa-dosa yang kian hebat. Menghadapinya tidak bisa dengan kekuatan daging. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan daging, kita tidak bisa. Hanya lewat berjaga-jaga dan berdoa. Itu tadi ayat 37-38. Hanya lewat berjaga-jaga dan berdoa. Salah satu bentuknya adalah doa penyembahan 1 jam. Nah, itu untuk menghadapi dosa yang kian bertambah, pencobaan yang kian berat. Hanya lewat doa penyembahan 1 jam. Kemarin sudah kita dengarkan pengertiannya, sekarang kegunaan doa penyembahan 1 jam. Kegunaan berjaga-jaga dan berdoa menyembah 1 jam. Wahyu 18 ayat 10, ayat 16, dan ayat 19. Hari Minggu juga sudah dibahas, tapi diulangi lagi. Wahyu 18 ayat 10, ayat 16, dan ayat 19. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Iya, 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian kain lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Iya, ini. Jadi kegunaannya di sini adalah supaya kita tidak menjadi gereja palsu. Kita tidak menjadi gereja Babel atau mempelai wanita setan yang akan dihukum Tuhan di dalam tempo 1 jam. Nah, itu kegunaannya supaya kita tidak menjadi gereja Babel, mempelai wanitanya setan, itu gereja palsu,
mempelai wanitanya setan yang akan dihukum oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan dalam tempo 1 jam. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi penting doa penyembahan 1 jam. Sebab kita diperhadapkan dengan 2 proyek rohani yang besar. Yang pertama pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu mengarah kepada Yerusalem baru. Jadi mempelai wanita Tuhan. Yang kedua pembangunan tubuh Babel, gereja palsu. Mengarah pada kebinasaan dalam tempo 1 jam. Nah di sini di pasal 18 ini ada 3 kelompok yang terseret Babel. Ini 3 kelompok yang terseret Babel. Nah, yang masuk pada pembangunan tubuh Babel, gereja palsu. Yang pertama di ayat yang ke-9. Coba dibacakan lagi. Ayat yang ke-9, mundur ayat 9. Yang pertama ini, ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ini yang pertama, ayat 9 itu raja. Yang kedua, kelompok yang kedua. Kelompok pertama, kelompok raja-raja. Yang kedua, pedagang, ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis. Iya, terima kasih. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, pelaut, ayat 17. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Ya, terima kasih. Ini 3 kelompok yang terseret Babel, gereja palsu. Kelompok pertama raja-raja, ayat 9. Kelompok yang kedua pedagang-pedagang, di ayat 11. Dan kelompok yang ketiga pelaut, itu ayat 17. Kita bahas poin yang pertama dulu. Kelompok raja-raja. Kelompok raja-raja. Secara rohani, nah dulu ya secara yang ini di ayat sini ditulis dalam bentuk yang jasmani. Nah, kita sekarang yang rohaninya. Secara rohani, raja itu adalah orang yang diurapi Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Itu raja. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Nah, tapi kok bisa terseret? Nah, nanti akan diterangkan kenapa. Ini kelompok yang pertama, raja. Raja secara rohani adalah kehidupan yang diurapi Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Ayatnya Mazmur 20 ayat 7 dan 10. Mazmur pasal 20 ayat 7 dan ayat 10 juga ada di pasal 144 ayat 10. Dibaca secara lengkap semuanya. Mazmur 20 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Iya, orang yang diurapi Roh Kudus, ada kemenangan. Terus Dan menjawabnya dari surganya yang kudus, iya, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. iya, Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. iya, pasal 144 ayat yang ke-10. Pasal 144 Mazmur ayat yang ke-10. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Iya, jadi sekali lagi raja itu secara rohani adalah orang yang diurapi Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Tapi raja di Wahyu 18 tadi justru permisi ya, mohon maaf, berbuat cabul dengan perempuan Babel. Tuh, raja di sini malah berbuat cabul dengan perempuan Babel. Artinya, nah inilah kelompok raja-raja. Artinya, kehidupan yang menjadikan dagingnya sebagai raja. Kehidupan yang menjadikan dagingnya sebagai raja. Tanpa urapan Roh Kudus dan selalu dikalahkan oleh dosa. Itu kelompok yang masuk terseret oleh Babel. Saya ulangi, jadi raja-raja di sini adalah kehidupan yang menjadikan dagingnya sebagai raja, dagingnya ini sebagai raja tanpa urapan Roh Kudus dan selalu dikalahkan oleh dosa. Ya. Ini
jangan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, tujuan kita berjaga-jaga dan berdoa 1 jam adalah supaya kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, itu tujuannya, supaya kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Sehingga selalu menang. Menang atas daging, menang atas dosa, juga menang atas dunia. 3D, daging, dosa, dunia. Bukan 3 dimensi, daging, dosa, dunia. Itulah tujuan kita berjaga-jaga berdoa. 1 jam, doa penyembahan 1 jam. Supaya kita hidup di dalam urapan Roh Kudus. Selalu menang. Menang atas daging, dosa, dan atas dunia. Hasilnya, kalau kita selalu menang, ya, ada urapan selalu menang, hasilnya ya, memerintah sebagai raja bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, itu hasilnya. Kita akan memerintah sebagai raja bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, ini kebahagiaan kelima. Dalam kitab Wahyu ada 7 kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang kelima. Bisa memerintah bersama dengan Yesus sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi supaya kita tidak terseret oleh Babel, tidak binasa dalam tempo 1 jam, mari kita harus berupaya untuk selalu hidup di dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Prosesnya sih, proses hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan, atau sama dengan proses menjadi raja. Yang positif, bukan yang negatif, proses menjadi raja. Kita pelajari dari raja pertama Israel, yaitu Saul. Ya, sebelum dia ditinggal oleh Roh Kudus, ya, sebelum dia berulah, waktu dia masih dalam urapan Roh Kudus ini. Ya, kita pelajari dari proses menjadi raja, kita pelajari dari raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul. Kenapa harus belajar dari bangsa Israel? Alkitab mengatakan apa yang terjadi kepada bangsa Israel merupakan pembelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Nah, jadi kita belajar proses menjadi raja, ya belajar dari raja pertama Israel. Coba dibaca dulu ya, apa yang terjadi ya bagi Israel, kepada bangsa Israel, itu pelajaran, merupakan pelajaran bagi kita di akhir zaman. Dibaca dulu 1 Korintus 10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Ya, mereka itulah bangsa Israel sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, di peringatan bagi kita. Kita di sini yang membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari proses menjadi raja. Ya, kita belajar proses menjadi raja, proses hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Yang pertama, kita membaca 1 Samuel pasal 10. Taruh tanda di situ sebab kita akan banyak belajar dari kitab 1 Samuel ini. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan 2. Ini proses pertama. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin,
di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Iya, ini. Di yang pertama di sini kita lihat Saul akan bertemu dengan dua laki-laki di dekat kubur Rahel yang bertanya soal keselamatannya. Saya ulangi, Saul akan bertemu dengan dua laki-laki di dekat kubur Rahel yang bertanya soal keselamatannya. Itu yang pertama. Sekarang secara rohani, apa pengertian rohaninya? Apa pengertian rohani? Ya, ini ada disinggung tentang kubur Rahel. Rahel meninggal ketika ia melahirkan anaknya yang kedua. Itulah Benyamin. Ketika dia melahirkan Benyamin. Dan waktu dia mau menjelang dia menghembuskan nafas terakhir, dia sempat memberi nama anak itu. Dia beri nama Ben-Oni, yang artinya anak kesukaran. Ben-Oni artinya anak kesukaran. Tetapi diganti oleh Yakub menjadi Benyamin. Benyamin yang artinya tangan kanan. Jadi Ben-Oni itu anak kesukaran, Benyamin artinya tangan kanan atau anak kesayangan. Mari dibaca dulu Kejadian 35. Kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35 ayat yang ke-18. Kejadian 35 ayatnya yang ke-18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Iya, Ben-Oni. Itu anak kesukaran, tapi diganti oleh papanya, oleh Yakub menjadi Benyamin, anak kesayangan, tangan kanan, anak kesayangan atau tangan kanan. Nah, bicara kubur, tadi Saul bertemu dengan dua laki-laki di dekat kubur. Nah, bicara kubur itu menunjukkan baptisan air. Kubur itu menunjukkan baptisan air. Di dalam Roma 6 ya, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kubur itu baptisan air. Ya, hidup lama dikuburkan di situ. Nah, dari sini kita melihat hidup lama kita dari pengertian nama Benyamin Ben-Oni itu. Dari sini kita melihat hidup lama kita, hidup lama selalu ditandai kesukaran karena dosa. Itu hidup lama kita. Selalu ditandai kesukaran karena dosa. Dan tidak ada yang membela. Iblis itu licik. Dia bujuk kita berbuat dosa. Dan dia menjadi pendakwa. Dia selalu tuduh kita supaya kita dihukum. Nah, liciknya iblis, tapi herannya manusia suka saja diperalat oleh iblis berbuat dosa. Padahal iblis tidak pernah bela. Dia bujuk berbuat dosa, malah dia pendakwa, dia dakwa kita. Dia tuduh di hadapan Tuhan. Nah, ingat tentang imam besar Yosua di hadapan Tuhan. Ada iblis di sampingnya mendakwa, di samping kanannya lagi mendakwa Yosua. Nah, jadi hidup lama kita selalu ditandai kesukaran karena dosa. Dan tidak ada yang membela. Lewat baptisan air, kita menguburkan hidup lama kita. Dan bangkit dalam hidup yang baru. Hidup sebagai anak kesayangan Tuhan. Nah, itu hidup baru. Yang tadinya anak kesukaran, sekarang ganti menjadi anak kesayangan Tuhan. Itu baptisan air. Ya, jadi sekalipun nah, setelah kita sudah menjadi anak kesayangan Tuhan, apakah kita sudah tidak luput lagi dari kesukaran di dunia? Masih ada kesukaran di dunia. Masih banyak kesukaran kita hadapi. Tetapi
setelah kita menjadi anak kesayangan Tuhan, sekalipun menghadapi kesukaran-kesukaran di dunia, ada Bapa di surga yang tampil menjadi pembela kita. Amin. Dia jadi pembela. Nah kalau hidup lama, hidup dalam dosa, itu dalam kesukaran, tidak ada yang membela. Nah, setelah kita kubur lewat baptisan air, kita bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Nah, kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Dalam kesukaran apapun, Tuhan tampil membela kita. Dia menyayangi kita. Anaknya, dia bela, dia sayangi. Puji bagi nama Tuhan. Yang tadinya hidup lama ada iblis di sebelah kanan mendakwa terus. Cobalah dibaca dulu. Ya, ini penting tentang sebelah kanan ini. Nah, hidup lama itu hidup dalam dosa, kesukaran, dalam kesukaran dosa, dan iblis selalu mendakwa di sebelah kanan. Kita baca pasal Sakaria pasal yang ketiga, Sakaria pasal yang ketiga, ayat 1. Sakaria pasal 3, ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini iblis, dia berada di sebelah kanan mendakwa. Itu hidup lama kita. Ditandai dengan dosa, kesukaran sebab dosa, dan tidak ada yang membela. Yang ada malah iblis di samping kanan menjadi pendakwa. Dan sama Tuhan, ya, lihat itu. Tuhan, nah, dia coba curi lagi, mencuri pepaya. Tuhan, coba lihat, dia sudah bicara kotor. Tuhan, lihat, dia sudah pahit hati. Tuhan, lihat, dia marah sama istrinya, dia marah sama suaminya. Itu iblis pendakwa. Bukan pendakwa, penuduh. Hakim pendakwa, menuduh terus. Tapi kalau kita sudah kubur hidup lama kita kuburkan hidup lama, kita bangkit dalam hidup yang baru menjadi anak kesayangan Tuhan, selalu dibela Tuhan. Tuhan yang berdiri di sebelah kanan. Sudah bukan iblis. Tuhan yang ada di sebelah kanan kita. Untuk membuat kita kuat, tidak goyah menghadapi dosa apapun. Nah, itu kalau baptisan air kita benar. Kalau baptisan air kita benar, Tuhan yang ada di sebelah kanan. Yang membuat kita kuat, tidak goyah. Ini ada lagunya, itu dalam Mazmur pasal 16. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku. Mari baca. Mazmur 16. Mazmur pasal 16, ayat yang ke-8. Mazmur 16, ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sudah bukan iblis. Iblis, pergi kau. Yang ada di sebelah kanan adalah Tuhan. Ayo mari. Sekarang pertanyaannya, yang di sebelah kanan kita siapa? Iblis atau Tuhan? Kalau baptisan air kita benar, Tuhan yang ada di sebelah kanan. Kalau baptisan air kita tidak benar, iblis yang ada di sebelah kanan. Kalau kita kubur hidup lama kita, Tuhan di sebelah kanan. Kalau tidak mau pertahankan hidup lama, iblis yang ada di sebelah kanan. Jangan terjadi. Nah, kemudian tadi kembali ke 1 Samuel, Saul bertemu dengan 2 laki-laki. Ada 2 laki-laki di kuburnya Rahel. Saul bertemu dengan 2 laki-laki. Angka 2 itu adalah angka kesaksian. Lewat keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disahkan. Itu angka 2. 2 adalah angka kesaksian. Makanya lewat ayat ini juga yang membuat saya akhirnya melembutkan hati. Menyerah mau jadi hamba Tuhan. Karena 2 saksi. Waktu itu saya dapat ada suara tengah malam membangunkan saya. Gitu. Bangun, baca 1 Korintus 1 ayat 18. Lalu saya baca, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang tidak dapat, bagi orang yang akan binasa. Nah, saya gelisah, apa maksudnya ini? Nggak bisa tidur, susah tidur. Paginya karena penasaran saya tanya sama Om Wijaya, Om, ini apa Om? Saya masih di Malang, Om ini apa artinya? Om Wi ketawa-ketawa saja. Kamu menolak salib jadi hamba Tuhan. Pikir saya itu cuma guyon. Cuma ya Om Wi karena goda-goda saya supaya saya masuk Lempinel.
Lalu tetap penasaran, saya telepon papa. Jawabannya sama persis. Ngana menolak salib, jadi hamba Tuhan. Langsung Tuhan ingatkan, 2 saksi mensahkan 1 perkara. Nah, disitulah saya mulai melembut. Masih mau bertandul? Tidak mau. Tidak mau sekolah Alkitab. Masih ada tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, nanti Tuhan pukul, Tuhan hajar. Saya jatuh dari motor waktu, padahal dibonceng, bawa tabung gas. Oh, tidak ada apa-apa, kok bisa jalan lurus saja, tidak ada lubang-lubang. Ya, pengerja yang bawa motor juga jalan pelan. Tiba-tiba saya jatuh, guling-guling dengan tabung gas. Nah, tangan kanan saya luka. Nah, disitulah saya menyerah, memasuk Lempinel sekolah Alkitab. Nah ini, jadi 2 itu angka kesaksian. Mari dibaca Ulangan 19 ayat 15. Di dalam perjanjian baru juga ada, Matius 18 ayat 16. Tapi baca saja perjanjian lama. Ulangan 19 ayat 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia dengan mengenai suatu pelanggaran. 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Iya, 2 atau 3 orang saksi. Jadi angka 2 itu adalah angka kesaksian. 2 laki-laki. Laki-laki itu simbol kekuatan. Itu laki-laki, simbol kekuatan. Nah, kemudian tadi 2 laki-laki ini bertanya soal keselamatannya Saul. Ya, mereka bertanya soal keselamatannya Saul. Nah, sekarang digabungkan, disimpulkan. Tadi kubur bicara baptisan air. Menguburkan hidup lama yang ditandai dengan kesukaran karena dosa. Anak kesukaran Ben-Oni. Supaya kita hidup baru menjadi anak kesayangan Tuhan. Benyamin, anak kesayangan Tuhan. Nah, sekarang digabungkan 2 laki-laki. Laki-laki itu simbol kekuatan. Angka 2 itu angka kesaksian. Kemudian mereka bicara soal keselamatan. Jadi kalau digabungkan baptisan air yang benar, kalau digabungkan ya dari tadi penjelasan tadi semua digabungkan. Jadi baptisan air yang benar merupakan kesaksian yang kuat bahwa kita sudah lepas dari kesukaran dosa. Sekali lagi, baptisan air yang benar adalah kesaksian yang kuat, bukti yang kuat bahwa kita sudah lepas dari kesukaran dosa dan kita sekarang adalah anak kesayangannya Tuhan. Nah, ini pasti selalu dibela, pasti diberikan kemenangan atas kesukaran-kesukaran apapun di dunia ini. Amin. Nah, itu kesaksian yang kuat. Makanya baptisan air tidak boleh digampangkan. Oh, yang penting lahir baru. Caranya bagaimana? Ya, mau begini atau mau begitu, terserah sikon, situasi, keadaan bagaimana. Oh, tidak bisa. Baptisan air yang benar sekali lagi itu kesaksian atau bukti yang kuat bahwa kita ini sudah lepas dari kesukaran dosa, kesukaran-kesukaran sebab dosa. Dan sekarang kita adalah anak kesayangannya Tuhan. Pasti selalu dibela, pasti ada kemenangan dari kesukaran-kesukaran apapun di dunia ini. Puji Tuhan. Jadi baptisan air itu merupakan langkah awal kemenangan. Langkah awal hidup berkemenangan. Tadi kan raja itu kemenangan, orang yang menang. Jadi baptisan air, ditambah. Baptisan air itu merupakan langkah awal hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Nah, itu lebih lengkap. Baptisan air merupakan langkah awal untuk hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Nah, sekarang kita periksa baptisan air kita selama yang sudah kita lakukan bagaimana? Sesuai firman, sesuai seperti teladannya Yesus atau bukan? Kenapa kok selalu kalah? Kenapa tidak ada urapan? Ya, periksa baptisannya. Syaratnya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Yang menangani siapa? Itu semua penting itu. Masuk baptisan air, perhatikan syaratnya. 1, harus benar, mati terhadap dosa.
Pelaksanaannya harus benar. Dikubur bersama Yesus. Ada meterai nama. Dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang menangani siapa? Itu juga penting. Bukan asal. Nah sekarang diajar di gereja. Siapa saja boleh membaptis. Saya sama sidang jemaat. Ya, kamu mau dibaptis? Nanti saya baptis. Gampang. Itu sudah digampangkan. Yang menangani baptisan air itu hamba Tuhan yang benar tabisannya. Kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes membaptis? Dan Yesus bersaksi Yohanes itu adalah manusia yang terbesar. Nah, Tuhan Yesus mau memberikan teladan. Mana baptisan air yang benar? Bagaimana baptisan air yang benar? Harus ditangani oleh hamba Tuhan yang benar tabisan. Setelah itu baptisan air dilanjutkan oleh murid-muridnya Yesus yang benar tabisannya. Paulus. Semua dalam Alkitab orang-orang yang benar tabisannya, bukan yang asal. Ya, semoga kita bisa memahami mengerti ini. Kemudian ini proses yang pertama, proses menjadi raja. Saul bertemu dengan dua laki-laki di tepi kubur Rahel yang bertanya, di dekat kubur Rahel yang bertanya soal keselamatannya. Artinya sekarang kalau disimpulkan semua, masuk baptisan air yang benar merupakan langkah awal hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Nah, kemudian yang kedua, proses yang kedua, kembali ke 1 Samuel, pasal yang ke-10 tadi. Sekarang ayat 3 dan 4. Ini proses yang kedua, 1 Samuel 10, ayat 3 dan ayat 4. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Ya, 4. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Iya, terima kasih. Nah, ini ketemu 3 laki-laki yang menuju ke Betel. Ini yang kedua. Ketemu 3 laki-laki yang menuju ke Betel. Nah, sekarang pengertian rohaninya. Ya, saya artikan satu-satu, baru nanti dikonklusifkan, digabungkan, nah, disimpulkan. Nah, Betel itu artinya rumah Tuhan. Betel itu artinya rumah Tuhan. Betel, rumah Tuhan. Nah, itu Betel. Nah, setelah masuk baptisan air yang benar, setelah kita dibaptis, masuk baptisan air yang benar, lanjutkan perjalanan rohani kita. Harus tekun di rumah Tuhan. Sekarang bagi kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, tekun dalam ibadah pelayanan yang benar. Itu, tekun dalam rumah Tuhan sama dengan tekun dalam ibadah pelayanan yang benar. Yuk, mari kita mau tekun di dalam ibadah pelayanan yang benar. Yuk, itu yang kedua. Untuk mendapat urapan, selalu menang, harus ada ketekunan dalam ibadah pelayanan yang benar. Nah, sekarang benar ini sesuai Alkitab, bukan benar sesuai organisasi, aturan organisasi, bukan. Sekarang tanda-tanda ibadah pelayanan yang benar. Nah, kita raba, kita periksa. Ibadah kita selama ini benar enggak? Jangan-jangan salah. Yuk, tanda-tanda ibadah pelayanan yang benar. Saya juga periksa. Saya menyelenggarakan kebaktian ibadah yang benar atau palsu. Tanda yang pertama, ada 3 ekor anak kambing. Laki-laki tadi itu membawa 3 ekor anak kambing. Kambing itu hewan yang digembalakan. Kambing, domba itu ternak gembalaan. Angka 3 mengingatkan kita 3 macam alat di ruangan suci. 3 macam alat di dalam ruangan suci. Nah, jadi kalau digabungkan, tanda ibadah pelayanan yang benar adalah tanda yang pertama, ibadah pelayanan dalam sistem penggembalaan, yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu tanda ibadah pelayanan yang benar. Itu ibadah dalam sistem penggembalaan, bukan ngawur. Harus ada sistemnya, sistem penggembalaan. Bukan asal saja. Yaitu ketekunan dalam 3 macam
ibadah pokok. Coba tunjukkan di tabernakel, Dena tabernakel, tunjukkan di situ ada 3 macam alat di situ. Mulai dari meja roti sajian, alat meja roti sajian. Dulu memang Musa disuruh membangun tabernakel untuk tempat bangsa Israel menyelenggarakan kebaktian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 5, pelayanan di dalam tabernakel, di dalam kemah surgawi, kemah suci, itu adalah bayangan dari apa yang sebenarnya di surga. Jadi pelayanan di tabernakel itu menunjukkan pelayanan di surga. Ibadah sistem tabernakel itu ibadah sistem surga. Nah, apa? Di situ ada 3 macam alat. Sudah hancur. Di zaman Musa dibuat tapi sudah hancur. Sekarang menunjukkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Zaman gereja mula-mula ada muncul lagi 3 macam alat itu muncul tapi dalam bentuk yang rohani. Meja roti sajian itu di zaman gereja mula-mula ada badannya. Ada itu, coba tunjukkan. Tentang 3 macam ibadah. Iya, 3 macam ibadah di atas, 3 macam ibadah tadi. Coba kembali 3 macam ibadah. Nah, ini. Nah, di zaman Musa, ya ini mulai dari pelita emas ya, enggak apa-apa. Zaman Musa dibangun pelita emas. Sudah hancur. Sudah rusak, itu tidak ada lagi. Nah, di zaman gereja hujan awal, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42 muncul dalam bentuk ketekunan dalam persekutuan. Nanti boleh dicek Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Kemudian sekarang kita gereja hujan akhir, ketekunan dalam ibadah raya. Hari Minggu kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia-Nya. Kita diberi minum. Nah, lalu meja roti sajian sudah hancur, sudah rusak. Nah, pada zaman gereja mula-mula muncul dalam bentuk ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Mereka bertekun dalam pengajaran dan pemecahan roti. Sekarang bagi kita sekarang gereja hujan akhir, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Kita makan. Ada makanan firman, ada perjamuan suci, makanan yang sejati. Lalu mesbah dupa emas juga sudah hancur alatnya. Di zaman gereja mula-mula muncul dalam bentuk ketekunan dalam doa. Sekarang bagi kita gereja hujan akhir, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Bernafas, minum, makan, bernafas, sehat. Domba-dombanya sehat. Nah, kita menjadi kehidupan yang sehat. Orang yang tergembala itu sehat rohaninya, bertumbuh rohaninya. Dan pasti berkembang biak. Kalau sudah tergembala pasti berkembang biak. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Nah, itu tanda ibadah pelayanan yang benar yang pertama. Ada 3 ekor anak kambing. Kalau di anak kambing itu ternak penggembalaan, hewan penggembalaan. 3 itu 3 macam ibadah pokok. Jadi kalau digabung, tanda yang pertama ibadah dalam sistem penggembalaan. Yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tanda yang kedua, ada 3 ketul roti dan sebuyung anggur. 3 ketul roti dan sebuyung anggur. 3 sama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itu 3 sama dengan Allah Tritunggal. Roti sama dengan dagingnya Yesus. Roti itu dagingnya Yesus. Anggur darahnya Yesus. Nah, jadi tanda yang kedua kalau digabungkan, tanda yang kedua adalah ada persekutuan dengan Allah Tritunggal dalam wujud menghargai korban Kristus. Ada persekutuan dengan Allah Tritunggal lewat wujud menghargai atau lewat praktek menghargai korban Kristus. Ayo kita hargai sungguh-sungguh korban Kristus. Nah, sekarang Kolose 1 mari dibaca lagi. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kolose 1 ayat 19 sampai ayat 20.
Kolose 1, 19 sampai 20. Silakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, seluruh kepenuhan Allah, Allah Tritunggal diwujudkan dalam pribadi Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. salib Kristus. Iya. Berdoalah supaya ada stand mic-nya. Mari, jadi ini yang di ayat 20 itu korban Kristus. Yesus yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi tanda yang kedua sekali lagi, ada persekutuan dengan Allah Tritunggal yang diwujudkan dengan menghargai korban Kristus. Ayo kita hargai korban Kristus. Untuk apa korban Kristus? Untuk apa darah Yesus? Bagi kita sekarang. Bukan cuma sebatas menebus. Melepaskan dari dosa, baik. Memang kekuatan darah Yesus menebus, melepaskan kita dari dosa. Tapi lebih lagi daripada itu. Supaya kita bisa beribadah. Itu darah Yesus. Kegunaan darah Yesus supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan. Tanpa darah Yesus kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Kita bangsa kafir, bangsa yang jauh. Jangankan beribadah, jarak kita dengan Tuhan saja jauh. Nah, lewat darah Yesus kita ditebus menjadi dekat, diselamatkan jadi dekat dan bisa beribadah. Sore ini kalau kita bisa beribadah karena darah Yesus, korban Kristus. Amin. Ibrani 9:14. Segala kegiatan kita, aktivitas kita tanpa dikaitkan dengan ibadah itu perbuatan sia-sia. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Nah, betapa lebihnya darah Kristus, darah Yesus. Yang oleh roh yang kekal telah Ya. mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Iya, perbuatan yang sia-sia itu segala yang kita lakukan di dunia tanpa dikaitkan dengan ibadah. Sekolah tanpa ibadah, sia-sia. Kerja tapi tidak mau beribadah, itu juga sia-sia. Semua sia-sia. Terus, Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. inilah kegunaan darah Yesus. Nah, puji bagi nama Tuhan. Jadi, mau hidup dalam urapan, selalu berkemenangan, ayo tekun 3 macam ibadah. Nah, kemudian mari hargai korban Kristus yang sudah melayakan kita bisa beribadah melayani lewat praktek. Nah, sekarang praktek menghargai korban Kristus. Apa? Praktek menghargai korban Kristus. Bagaimana prakteknya? Bukan cuma makan perjamuan suci, itu menghargai. Wah, itu terlalu dangkal. Sampai sekarang setiap ibadah harus ada perjamuan suci sebagai bukti kita menghargai korban Kristus. Wah, sementara sudah melawan firman. Di mesbah dopa emas tidak boleh ada korban curahan. Keluaran 30 tidak boleh ada di situ. Dalam ibadah doa penyembahan tidak boleh ada perjamuan suci. Nah, tapi sekarang dilanggar, dilawan. Yang satu-satunya alat yang ada korban curahan hanya meja roti sajian. Nah, sekarang ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Ibadah raya tidak ada korban curahan di situ. Di pelita emas tidak ada korban curahan. Nah, ini. Oh, tapi dengan alasan, harus. Ibadah pemberkatan nikah, ibadah doa subuh, harus ada perjamuan suci. Semua ada perjamuan suci. Ibadah rumah tangga ada perjamuan suci. Katanya menghargai korban Kristus. Sementara sudah melawan. Sudah melawan firman, mana menghargai seperti itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi sekarang praktek menghargai korban Kristus yang pertama. Praktek yang pertama. Yuk, beribadah melayani Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh. Ada angka 3. Beribadah melayani Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh. Yaitu setia dan berkobar-kobar. Itu dengan segenap tubuh, jiwa, roh. Setia dan berkobar-kobar. Apapun hambatannya, kita tetap mau berupaya setia, berkobar. Dengan segenap tubuh,
jiwa roh. Kadang tubuhnya ada, pikirannya mengembara. Jiwanya mengembara. Ayo kita datang beribadah, tubuh ada, jiwa juga ada, roh satu dengan Tuhan semua. Oh ini praktek menghargai korban dengan segenap tubuh jiwa roh. Ya, sekarang karena keadaan ada yang harus tergembala jarak jauh online. Secara online tidak bisa tatap muka langsung. Ayo segenap tubuh jiwa roh. Sungguh-sungguh saya sudah alami beribadah secara online dulu waktu KKR di mana, di Ciawi, kemudian lanjut ke Medan waktu itu. Jadi banyak hamba Tuhan hampir semua pergi. Saya masih pengerja, saya yang ditinggal. Jadi saya melayani di tentera, ditinggal. Nah, saya dengan Gembala Bancia sekarang, Otniel, kami ikuti ibadahnya secara online. Wah, kalau mati lampu, setengah mati, tidak bisa. Nah, itu, tapi harus berupaya. Berat untuk ibadah online itu berat. Berupaya. Biasa tersendat-sendat. Apalagi dulu di Tentena wifi-nya belum ada, sudah ada tuh belum waktu itu. Nah, itu setengah mati sekali, tersendat-sendat. Tapi kami berupaya ikuti. Nah, ayo ibadah dengan segenap tubuh, jiwa, roh. Yang kedua, praktek yang kedua, rela berkorban. Sebagaimana Yesus sudah berkorban, sampai korbannya, kita juga rela berkorban apapun untuk ibadah pelayanan. Jangan ibadah pelayanan kita korbankan untuk mendapat sesuatu, jangan. Seharusnya kita rela berkorban sesuatu, rela berkorban apapun untuk ibadah pelayanan. Bukan mengenakan daging, bukan. Ini proses yang kedua ya. Mari ketemu dengan 3 laki-laki yang menuju ke Babel. Pengertian rohaninya tadi, Betel itu rumah Tuhan. Setelah masuk baptisan air harus beribadah melayani dengan ibadah yang benar, ibadah pelayanan yang benar, tekun dalam ibadah pelayanan yang benar. Tandanya 1, ketekunan 3 macam ibadah pokok. 2, menghargai korban Kristus lewat setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Mau berkorban apapun untuk ibadah pelayanan. Hasilnya, kalau kita menghargai korban Kristus, hasilnya tadi ada istilah sebuyung anggur, ada sebuyung anggur. Ya, saya tidak bicara lagi tentang anggurnya, sekarang kita bicara buyungnya. Buyung, tempayan, bejana, ada sebuyung. Itu yang dibawa oleh 3 laki-laki. Sebuyung ini mengingatkan kita. Satu buyung ini mengingatkan kita akan pengalaman Gideon menghadapi musuh. Mereka tidak berperang langsung berhadapan-hadapan memerangi musuh, tidak. Mereka bawa buyung. 300 prajurit yang terpilih. Mereka semua bawa buyung dan bawa obor. Langsung serempak berteriak, memuliakan Tuhan dan membanting buyungnya. Perang. Oh, musuh yang mendengar, 300 orang membanting buyung. Satu buyung saja jatuh, orang sudah kaget. Sudah terkejut. Apalagi 300 orang bawa buyung. Langsung banting semua. Perang. Wah, musuh yang begitu banyak itu. Yang seperti belalang dikatakan banyak. Ketakutan. Dikira musuh diserang oleh berapa banyak pasukan. Padahal cuma 300 orang. Dan mereka dikalahkan. Atau dibacalah, mari kita baca. Mari. Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7, mulai dari ayat 16. Baca Hakim-Hakim 7, ayat yang ke-16. Ini Hakim-Hakim 7, ayat yang ke-16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ya, ayat 19, lompat. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Terus? Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangannya mereka. Dengan Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya
dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Terus, Sementara itu tinggallah mereka berdiri, nah, tinggal berdiri. Ya, musuh-musuhnya ketakutan. Terus, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melirikan diri. ya, dan seterusnya. Sampai boleh dibaca sampai selesai pasal 7 itu. Nah, jadi buyung ini menunjukkan pengalaman kemenangan Gideon atas musuh. Jadi hasil menghargai korban Kristus adalah korban Kristus atau darah Yesus memberi kemenangan atas musuh-musuh kita. Ya, kalau ibadah itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai tanda kita menghargai korban Kristus, darah Yesus, korban Kristus mampu memberi kemenangan kepada kita atas musuh-musuh kita. Musuh kita bukan manusia darah daging, bukan. Musuh kita adalah penguasa di angkasa. Trio setan, sumbernya dosa, sumber masalah, sumber kegagalan, air mata, semua yang jelek-jelek. Itu setan. Nah, itu kita kalahkan. Ayo mari. Nah, yang kedua, untuk hidup dalam urapan Roh Kudus. Mari kita beribadah dengan benar. Tekun dalam rumah Tuhan. Dalam ibadah pelayanan yang benar. Yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 1. 2, ada penghargaan atas korban Kristus. Setia, berkobar-kobar, rela berkorban apapun, maka kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, tanda ibadah pelayanan yang benar. Ini masih poin yang kedua ya, proses yang kedua. Tanda yang ketiga, tanda C, ya, supaya tidak bingung. 3, proses kedua, tanda 3. Bagaimana ini? Proses kedua, proses C. Baca lagi. Tadi di 1 Samuel tadi, kembali baca. 1 Samuel 10 tadi, ayat yang keempat. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Nah, ini tanda yang C, tanda C, tanda ibadah pelayanan yang benar. Menerima salam dan 2 ketul roti. Ini menerima salam dan 2 ketul roti. Ini apa? Dulu memang secara dalam bentuk dalam artian sesungguhnya, sekarang kita yang rohani. 2 ketul roti itu menunjukkan firman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sama dengan firman yang murni. Itu 2 ketul. Firman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini firman yang murni. Firman pengajaran yang benar. Itu sangat berkaitan dengan salam. Pengajaran dan salam itu tidak bisa terpisah. Sangat berkaitan dengan salam. Nah, makanya salam jangan berubah-ubah. Coba dibaca dulu. Pengajaran dan salam itu tidak bisa dipisah. Itu berkaitan erat. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Hanya satu pasal memang. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan sampai ayat 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, itu pengajaran dan salam berkaitan. 11 masih 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah, perbuatan yang jahat ini ajaran yang lain. Jadi kalau kita berubah-ubah salam itu berarti pengajarannya juga pasti berubah. Nah, ini salam dan pengajaran itu berkaitan erat. Kenapa demikian? Mengapa salam dan pengajaran itu berkaitan erat? Mengapa? Yang pertama, salam merupakan pembuka datangnya pengajaran. Nah, itu salam itu merupakan pembuka datangnya pengajaran.
Kami hamba Tuhan kalau mau khotbah kan salam dulu. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Baru khotbah. Kami menyampaikan salam, sidang jemaat menerima salam. Setelah saya menyampaikan salam, saya mengajar. Sidang jemaat menerima salam, menerima pengajaran. Nah, jadi salam itu merupakan pembuka datangnya pengajaran. Kalau salamnya berubah-ubah, maka pengajarannya juga pasti berubah-ubah. Ya, pasti berubah-ubah. Jadi salam itu bukan hanya sekedar slogan, hanya sekedar tata krama, etika. Bukan, salam itu ada kaitannya dengan pengajaran. Ada kaitan dengan pengajaran. Kalau salamnya berubah-ubah, pengajarannya juga pasti berubah-ubah. Jika kita mengucapkan salam, berarti kita sudah siap untuk bersekutu, menerima pengajaran. Itu salam. Itu penting. Nah, ini salam. Harus tidak boleh diubah-ubah. Coba kita lihat salamnya Tuhan Yesus, salamnya Petrus, salamnya Paulus sama. Tidak berubah-ubah. Sama salamnya. Ya, Yesus dulu. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam damai sejahtera. Lihat Petrus. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, muridnya Yesus. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera melimpahi kamu. Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, sekarang Paulus 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Sama, bunyi salamnya sama. 1 Timotius 1, boleh dicek salamnya Paulus di setiap surat yang ditulis sama. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Ya. Terus? Dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sama. Jadi kalau ada pembicara, salamnya sudah berubah, ya kita sudah bisa was-was ini. Pengajarannya pasti sudah akan berubah ini. Dulu para pendahulu salamnya salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kalau mau masuk firman sudah lain salamnya. Sudah banyak yang ubah, tapi mengaku masih pengajaran. Nah, dipertanyakan. Salamnya sudah berubah, isi dari pengajaran itu juga pasti berubah. Kalau salamnya sama, salamnya tidak berubah, pengajarannya juga pasti tidak berubah. Tetap pengajaran yang benar, pengajaran yang murni. Puji bagi nama Tuhan. Nah, mengapa tadi salam ada kaitannya dengan pengajaran? Yang pertama, salam itu merupakan pembuka datangnya pengajaran. Jadi dengan si pembicara menyampaikan salam, jemaat menerima salam, berarti siap untuk bersekutu, siap untuk menerima firman pengajaran yang benar. Nah, itu jawabannya. Yang kedua, salam itu adalah doa selamat seorang gembala kepada sidang jemaat. Damai sejahtera, rahmat, kasih karunia, itu doa selamat seorang gembala kepada sidang jemaat. Jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah. Nah, jadi sekarang kalau disimpulkan tanda ibadah yang benar, tanda C, tanda ibadah yang benar, tadi menerima salam dan doa ketulur. Tanda C, kalau disimpulkan, mau bersekutu dengan firman pengajaran yang benar.
untuk disucikan, dan tetap berpegang atau tetap mempertahankan, ya lebih bagus, tetap mempertahankan kemurnian pengajaran, tidak diubah-ubah. Saya ulangi, jadi tanda ibadah yang benar, tanda C ibadah pelayanan yang benar adalah mau bersekutu dengan firman pengajaran yang benar untuk disucikan dan tetap mempertahankan kemurnian pengajaran. Jangan diubah-ubah. Makanya salamnya juga tidak berubah. Teladani Yesus, teladani rasul-rasulnya Yesus, rasul-rasul Kristus. Ya enggak usah. Kalau orang mau bilang, terserah mereka. Saya ya sudah salam saya gitu, ikuti dari pendahulu, dari almarhum Bapak Gembala, dari guru di Lempina, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sudah. Kalau saya mau pakai bahasa-bahasa yang lain, ya saya tidak ngerti. Nanti kalau orang tanya, oh salamnya kok bahasa lain, bahasa luar negeri, kok khutbahnya tidak bahasa luar negeri, nah gitu. Misalkan ya bahasa Inggris, good afternoon everybody. Ya sudah, setelah good afternoon harus bahasa Inggris terus, no? Let's read. Nah, sudah, sedangkan baru mau bilang setelah mau baca sudah bingung. Ngapa ini? Markus, Mark 14 verse apa lagi? 37 sudah bingung. 37 until 42. Nah, khotbahnya terus sampai bahasa Inggris. Oke, enough. See you, bye-bye. Ya begitu. Kalau salamnya mau pakai bahasa-bahasa yang di sana, ya khotbahnya pakai bahasa itu juga. Maka bingunglah jemaat. Ngomong apa? Orang Jawa bilang, jaya notoi gembala situ. Nah, itu. Makanya salamnya salam damai sudah itu yang terus dalam Alkitab. Ya khotbahnya sudah bahasa itu. Nah, semoga kita bisa mengerti. Sekarang proses yang ketiga. Tapi kadang kalau kita ngomong begini, sok suci, terlalu fanatik, ya terserah. Ya, orang mau bilang apa? Ya saya cuma mengikuti teladan dari pendahulu saja. Sekarang yang ketiga, proses untuk mendapat urapan. Hidup selalu berkemenangan. Ayat yang kelima, 1 Samuel pasal yang ke-10 tadi. Ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 10 ayat yang kelima. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Ya. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Iya, terima kasih. Nah, sampai ke Gibea, tempat kedudukan pasukan Filistin. Itu proses yang ketiga. Sampai ke Gibea, tempat kedudukan pasukan Filistin. Nah, pengertian rohaninya sekarang apa? Tadi Saul sudah menerima roti dan salam, ya. Roti itu sekarang pengajaran benar, salam itu ada kaitannya dengan pengajaran. Pembuka datangnya pengajaran. Nah, Saul sudah mendapat pengajaran. Nah, sekarang dia sampai ke Gibea, tempat kedudukan pasukan Filistin. Arti rohaninya bagi kita, firman pengajaran yang benar memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi roh Filistin. Nah, ini firman pengajaran yang benar memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi roh Filistin. Apa ini roh Filistin? Pertama kali Filistin mengusik orang Israel. Pertama kali orang Filistin mengusik orang Israel adalah lewat Abimelek, Raja Gerar, raja orang Filistin Abimelek yang mengambil istrinya Abraham. Abraham ini nenek moyang Israel. Nah, yang jadi pertama kali orang Filistin mengusik bangsa Israel soal nikah. Istrinya Abraham diambil oleh Raja Gerar, oleh Abimelek. Kejadian 20 ayat 1 sampai 2. Kejadian 20 ayat 1 sampai 2. Kejadian pasal 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini pertama kali orang Filistin
mengusik orang Israel. Dan sampai sekarang kita baca pasal 20 ayat 1 dan 2. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ya, Gerar ini daerah orang Filistin. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ini, terima kasih. Nah, ini diambil Filistin, Raja Filistin ini mengambil istrinya Abraham, nenek moyang Israel. Jadi roh Filistin adalah roh yang tidak menghargai nikah. Itu roh Filistin. Roh yang tidak menghargai nikah. Yang hanya menghancurkan nikah. Ini mulai dari permulaan nikah sampai perjalanan nikah. Dan di akhir zaman ini roh ini bekerja lebih hebat. Betapa banyak nikah-nikah yang hancur. Tidak dihargai lagi. Kaum muda, masa permulaan nikah, masa pacaran, masa tunangan sudah tidak dihargai lagi kesuciannya. Kalau istilahnya almarhum Bapak Gembala Gentena, sudah makan baru berdoa. Ini jangan. Ya jaga ya kaum muda, berapa kaum muda di sini, hamba Tuhan muda, jaga. Jaga, jangan sampai kita tidak menghargai nikah, masa permulaan nikah, masa perjalanan nikah ya. Bisa sampai sudah kakek nenek kaitu bisa bercerai. Tidak menghargai nikah. Oh, jangan sampai terjadi. Hanya kekuatan firman pengajaran benar yang mampu mengalahkan roh Filistin. Sehingga kita bisa menjaga nikah kita. Hanya kekuatan, sekali lagi hanya kekuatan firman pengajaran yang benar. Tadi Saul sampai ke Gibea. Gibea itu artinya bukit kesaksian. Itu Gibea, bukit kesaksian. Hanya kekuatan firman pengajaran benar yang memampukan kita untuk menjaga nikah kita, kesucian nikah kita. Sehingga bisa menjadi kesaksian. Kesaksian bagi sesama kita. Nah, ayo jadi kesaksian hidup. Jadi kesaksian hidup. Nah, ini hanya kekuatan firman pengajar yang memampukan kita menjaga kesucian nikah. Sehingga nikah kita menjadi kesaksian hidup. Nah, ada kesaksian ke dalam, suami, istri, ada kesaksian dalam nikah. Karena kekuatan firman pengajar. Jadi istrinya lawan terus. Tapi karena dia berpegang pada pengajaran, dia mau mempraktikkan firman, tetap berupaya mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Ada kesaksian. Suatu saat istrinya dimenangkan. Oh kok bisa? Suami saya luar biasa. Saya sudah ginikan dia, saya sudah gitukan dia. Tetap dia mau mengasihi saya. Nah. Istri, suami kasar, keras, tapi dia mau praktek firman pengajar, belajar tunduk kepada suami, tetap tunduk diam. Dia bisa memenangkan suami dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 ya. Istri yang diam bisa memenangkan suami yang belum bertobat. Anak, orang tua belum di dalam pengajaran, tapi mau praktek firman. Belajar hormat, patuh sama orang tua, taat dengar-dengar sama orang tua. Mau lakukan firman. Jadi kesaksian. Kesaksian ke dalam dulu. Kalau sudah ada kesaksian ke dalam, baru kesaksian keluar. Bukit. Bukit itu tempat yang tinggi. Kelihatan semua orang. Oh nikahnya itu. Nikahnya Engkai dan Tua. Nikahnya Pak Gembala, Ibu Gembala. Nikahnya si ini. Jadi kesaksian. Orang bisa melihat. Luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Semoga kita bisa melihat. Ini proses yang ketiga. Proses yang ketiga. Tambah satu lagi ya. Yang keempat. Supaya selesai semua. Proses yang keempat. Proses yang keempat mendapat urapan. Supaya selalu berkemenangan. Ayat 6. 1 Samuel 10. Ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu
engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya, bagaimana? Ulangi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia Ya, lain. terima kasih. Nah, jadi ini bertemu rombongan nabi dan kepenuhan seperti nabi. Nah, bertemu rombongan nabi dan kepenuhan seperti nabi. Nabi itu menunjukkan rohani yang dewasa, rohani yang kuat. Itu nabi. Rohani yang dewasa, rohani yang kuat. Bernubuat, ya. Nubuatan yang terbesar itulah firman. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin tahu nubuatan yang disampaikan oleh seseorang itu benar, lihat rohaninya. Oh, kalau dia rohaninya tidak beres, ke gereja Senin Kamis, atau ada di gereja tapi lihat nikahnya, lihat perkataannya, perbuatannya tidak sesuai firman, lalu di gereja berbuat, hei hambaku, Hendri Toda, engkau akan melayani di Gintu. Hei hambaku, Pandi Kayuri, engkau akan melayani di Bomba. Aku jalan sama-sama ngoni dua. Di Gintu Bomba. Nah, itu. Oh, ini nubuatan. Wah. Tapi yang bernubuat itu orang tidak serius dengan ibadah dengan Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Biar dia tidak ngomong. Ada kok tertulis dalam Alkitab kan? Yohanes 10 kan sekarang begitu supaya saya dipakai bernubuat. Sementara menyanyi sebentar sudah ada. Sikiriku si wala. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Tinggal kalau saya ada sih saya bilang ada di Yohanes 10 ayat 11. Menji musiko. Nubuat. Yang ada sekarang nubuat. Bayangkan sampai ada pendeta menceraikan istrinya karena nubuatan harus menikah dengan orang lain. Ini nubuatan apa ini? Itu Papa cerita, almarhum Bapak Gembala cerita dulu waktu beliau masih di Sulawesi Selatan. Dalam KKR ada yang bernubuat. Hei hambaku, kau harus menikahi gadis ini. Ya senang-senang saja lah menikahi gadis, istrinya ceraikan. Ya istrinya juga karena mendengar nubuat. Iya Pak. Ini nubuat, bukan nubuat. Nubuatan yang terbesar itulah Alkitab. Nabi, orang yang bernubuat, dia adalah orang yang rohaninya dewasa. Rohani kuat. Jadi ini, bertemu rombongan Nabi dan kepenuhan seperti Nabi. Arti rohaninya kepada kita sekarang adalah hidup dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ini. Jadi proses demi proses dilewati. Sampai kita hidup dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga kita memiliki rohani yang dewasa. Rohani yang kuat. Hidup dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Rohani dewasa. Rohani kita kuat. Salah satu tanda. Banyak tanda rohani dewasa, rohani yang kuat. Kalau mau dibaca di dalam Ibrani ada bagaimana Musa setelah dewasa mau menderita karena Tuhan daripada mempertahankan kekayaan kedudukan di Mesir. Kita tidak bahas tentang itu. Yesus setelah dewasa berpuasa di padang gurun, kita tidak bahas soal itu. Kita belajar tentang Saul. Salah satu tanda dewasa, ya, ayat 27. Waktu Saul sudah dilantik jadi raja, diurapi menjadi raja. Ayat 27 1 Samuel 10. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Diam saja mendengar perkataan yang menyakiti hati. Itu orang dewasa, orang yang kuat. Diam saja ketika mendengar perkataan orang yang menyakiti hati. Diam saja, sama dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Tidak balas itu. Kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan.
Coba pasal 11. Pasal 11. Kita baca ayat 12 sampai 13. Waktu Saul sudah jadi raja dan dia menang. Nah, orang-orang yang Dursila itu mau dibunuh. Mana itu orang-orang yang tidak menghargai Saul. Bawa kemari, orang bunuh dia. Tapi Saul bela, jangan. Coba dibaca. 1 Samuel 11 tadi, ya silakan. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Nah, ayat 13. Oh, bukan Saul bilang, yuk ini dorang. Nah, kesempatan. Kamu lalu lawan saya. Sini kamu. Tidak, ayat 13 coba. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Ayo, tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Nah, itulah orang dewasa. Biar kita disakiti dengan kata-kata. Ya, saya belajar dengan istri, kami belajar. Bukan berarti kami sudah 100% lulus, tapi sementara dalam proses belajar. Sudah cukup kenyang mendengar kata-kata yang menyakiti. Ya sudahlah, diam. Dan pasti Tuhan bela. Tuhan yang bela. Tuhan membela kita melalui orang lain. Saul enggak bela diri, dia diam saja. Orang lain yang bela, bawa Samuel, mana itu orang-orang itu, bawa ke sini. Kami bunuh mereka. Tuhan pakai orang lain membela. Kita diam saja, Tuhan yang membela kita. Amin. Diam saja. Enggak usah bereaksi. Saya juga belajar, bukan sudah mulus, tidak. Masih dalam proses. Tidak usah bereaksi daging. Semoga kita bisa mengerti. Saul tidak mengizinkan orang-orang Israel, orang-orangnya membunuh orang-orang yang menyakiti hatinya, tidak izinkan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas dengan kebaikan. Nah, jadi dengan 4 proses ini, proses demi proses kita lalui, maka kita akan tampil sebagai raja, orang yang hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Ini tanda ada kemenangan. Tandanya apa? Tanda ada kemenangan. Sekarang buktikan kita ada dalam urapan Roh Kudus. Ada kemenangan. Tanda ada urapan, ada kemenangan. Pasal 11 1 Samuel ayat 14-15. Ayat 14-15. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Ini tandanya. Bisa mempersembahkan korban keselamatan atau ucapan syukur. Korban keselamatan ini adalah korban ucapan syukur. Artinya, bagi kita sekarang, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu tanda orang dalam urapan, tanda orang yang menang. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan hati selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, tadi, dan bersukarialah di sana Saul dengan semua orang Israel dengan sangat. Hati selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Itu. Dalam pengorbanan permasalahan apapun, sukacita. Di dalam Tuhan. Hati selalu mengucap syukur, mulut mengucap syukur di dalam segala hal. Ayo, mari kita menghadapi pencobaan yang kian berat. Dosa yang kian hebat. Hanya bisa diatasi dengan doa penyembahan 1 jam. Supaya kita tidak menjadi raja-raja yang terseret Babel. Tetapi menjadi raja dalam arti yang sesungguhnya, arti yang positif, arti rohani yang positif, yaitu hidup dalam urapan. Puncak kemenangan, puncak syukur kita, dan puncak sukacita kita adalah ketika kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan, masuk dalam nikah yang rohani. Pesta nikah anak domba Allah. Itu pertemuan di udara. Kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah.
Dan selanjutnya masuk kerajaan 1000 tahun damai. Selanjutnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Mari, inilah proses untuk hidup dalam urapan Roh Kudus. Kita diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan. Tetapi dengan doa penyembahan 1 jam, kita bisa mengalami urapan Roh Kudus. Selalu berkemenangan. Selalu berkemenangan. Harga urapan Roh Kudus adalah seharga korban Kristus. Harga pencurahan Roh Kudus seharga korban Kristus, perjamuan suci. Dengan kita menikmati perjamuan suci ini, biarlah urapan Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan atas kita. Sampai meluap-luap di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku pergi di sini, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, terus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, Yesus harus pergi untuk mencurahkan Roh Kudus kepada dia. Mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus kepada kita sekarang. Ini harga pencurahan Roh Kudus. Seharga korban Kudus, perjamuan suci kita akan terima sebentar ini. Hari biarlah kita banyak berdoa, menyembah 1 jam sehari untuk hidup dalam urapan, untuk selalu berkemenangan. Seperti Saul, ya, masuk dalam ibadah yang benar, ibadah pelayanan yang benar, ya, jangan ibadah yang palsu. Kemudian harus ada kesaksian dalam nikah kita, jaga kesucian nikah, kesaksian dalam nikah kita, sampai rohani kita bertumbuh dewasa penuh, layak untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Puncak kemenangan, puncak ucapan syukur, puncak sukacita ketika kita masuk pesta nikah anak domba. Ayat terakhir, Wahyu 19 ayat 9, puncak kemenangan, puncak sukacita, puncak ucapan syukur, kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagia yang diundang masuk pesta kawin anak domba Allah. Semoga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua yang ada, yang mengikuti ibadah secara online di berada, kita bisa masuk pada puncak kemenangan itu. Puncak ucapan syukur, puncak sukacita, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Itu yang menjadi doa saya. Jangan ada satupun yang tertinggal. Biar kita bersama-sama, bahkan bersama dengan keluarga kita, bisa menyambut kedatangan Yesus di awan-awan yang permai. Amin. Kamu masuk pesta nikah anak domba. Ayo hiduplah dalam urapan Roh Kudus. Kejar, berupaya untuk diurapi Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pesalm nomor 1, berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba Allah. Pesalm nomor 1. Kita bangkit berdiri. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar. Mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan. Ku merindu untuk dijadikan. Haleluya. Mempelai Tuhan.
Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar. Haleluya. Mulia dan besar. Terimalah kuasa penyucian-Mu. Terimalah kuasa penyucian-Nya. Kau kan bahagia. Kau kan bahagia. Dengan perlahan-lahan, dengan bersenandung. Ayo minta urapan dari Tuhan. Haleluya. Biar kita hidup dalam urapan Roh Kudus, kan selalu berkemenangan. Haleluya. Puncak kemenangan itu, puncak syukur, puncak sukacita, ketika kita bisa masuk pesta nikah anak domba Allah. Haleluya. Menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepada kita menghadapi pergumulan apapun. Roh Kudus yang memampukan kita bisa bersyukur di dalam pergumulan yang ada. Tetap bersukacita di dalam Tuhan di tengah sengsara yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus merupakan tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Mari yang rindu dijamah oleh Tuhan, datangkan Roh Kudus. Angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Ada kemenangan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Biar Roh Kudus dicurahkan atas kami. Kami berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Tidak dikalahkan daging Tuhan, tidak dikalahkan dosa dunia. Oh haleluya. Yesus tolong kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berkemenangan di dalam. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Harga pencurahan Roh Kudus, harga korban Kristus. Itu yang akan kami terima saat ini Tuhan. Tubuh dan darah perjamuan suci. Layakan kami Tuhan. Pelayan perjamuan suci tampil di depan. Sucikan kami. Layakan kami. Layakan Tuhan. Terima kasih. Supaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, bukan jadi kecelakaan kebinasaan bagi kami, tapi untuk mempermanensikan firman-Mu di dalam kami semua. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama. Terima kasih Tuhan. Kami sambut terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah yang dipanggil berbahagialah yang dipanggil pada jamuan anak domba. Inilah firman Allah yang benar.
yang sudah dapat bantu berdiri. Untuk dijadikan mempelai Tuhan. Inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar. Haleluya. Mulia dan besar. Terimalah kuasa penyuciannya. Terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bahagia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tangan kami ada daging-Mu, ada darah-Mu. Jaminan pencurahan Roh Kudus atas kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tubuh ke sebelah kanan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan berkat. Ini darah perjanjian. Haleluya. Ada penyakit bisa diraba dan tahan kiri tempat yang sakit. Kuasa perjamuan suci. Darah Yesus mampu menyembuhkan. Haleluya. Ada masalah pergumulan apapun, letakkan di dada tangan kiri. Haleluya. Ada ikatan dosa, letakkan tangan kiri di dada. Kuasa firman dan perjamuan suci mampu melepaskan dari segala ikatan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat dua tangan. Kita mengucap syukur. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hidup kami dalam urapan-Mu Tuhan. Haleluya, ada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Menang atas dosa, menang atas daging, menang atas dunia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih puncak kemenangan, puncak sukacita. Kami rindu masuk pesta nikahan domba Allah. Ingat kami Tuhan. Jangan ada yang tertinggalan binasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Tetapkan firman dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan. Kami berdoa mengucap syukur buat firman dan perjamuan suci. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata. Di seluruh dunia roh Allah bekerja.
seluruh dunia, seperti nabi di seluruh dunia. Ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Kita bangkit berdiri. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata. Di seluruh dunia, ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Puji Tuhan, tak tinggal berdiri. Ibadah kita hari Minggu jam 7 pagi. Besok kami tidak ada di tempat, kalau ada yang mencari, karena kami harus melayani di tenten. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore menjelang malam hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman. Kami hidup dalam urapan Roh Kudus dan selalu berkemenangan. Baik atas dosa daging dunia ini, atas segala pergumulan permasalahan yang ada. Kami selalu berkemenangan karena Engkau menjadi pemenang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi umat-umat yang terganggu kesehatan, dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong ampuni jamaah. Baik Bapak Uci dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Juga Om Malaka yang sementara menuju ke Palu untuk berobat ke Bandung. Tuhan sertai lindungi. Tuhan pulihkan kesehatan kekasihmu ini juga. Bapak Daud Kusa di Makassar, Tuhan tolong. Ampuni jamaah, sembuhkan. Mama Jane, ampuni jamaah, Tuhan sembuhkan. Juga kami berdoa untuk Mama Nego, Heri Diora, Tuhan tolong. Daniel Diora, Tuhan ampuni jamaah. Tuhan menyembuhkan kuasa bilurmu, Tuhan. Ibu Liko Biver di Holland, Belanda, Tuhan ampuni. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapak Diko Biver ampuni. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan kuasa bilurmu, Tuhan. Rehan juga Tuhan tolong ampuni. Tuhan menjamah. Istri hamba dalam pemulihan kesehatan juga Tuhan tolong. Tuhan jamah, Engkau pulihkan kesehatan. Kuasa-kuasa yang sakit penyakit yang mengganggu, kami tolak, kami usir, hancurkan, patahkan pekerjaannya, itu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terpuji namamu, bilur menyembuhkan. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang, dan setia tekun beribadah melayani Engkau, bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Umat-umat yang ikuti ibadah secara online dimanapun berada, dalam pergumulan apapun berikan kemenangan. Dan tolong yang sakit jamah sembuhkan, dalam pencobaan berikan kemenangan, yang susah Kau hiburkan, yang dalam keadaan kelemahan Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Para mawing.